di Solo, antara Kota Semarang dengan Solo. Kebetulan saya baru lewat utara Jawa, melihat truk kita yang terbalik di sana. Saya tadi lapor di sini ketemu keluar. Saya kembali ke Padang, bapak saya di Padang. Tidak lebih dari setengah jam. Sampai di sini saya membawa dari ke rumah, diangkat. Saya kerja sama-sama tadi malam, saya lupa karena begitu banyak ini, begitu banyak petugasnya. Akhirnya saya didorong Pak, saya megang pena Pak. Tertusuk sama saya udah buka Pak. Selamat malam. Saat ini kita bersama dengan Bapak Awaludin Rao, masyarakat yang sempat viral dengan kejadian penyekatan PPKM di perbatasan Padang Solo. Terkait dengan hal itu, mungkin kita melakukan wawancara sedikit dengan Bapak Awaludin Rao terkait dengan kronologisnya, Pak. Iya, Pak. Jadi bagaimana itu kronologisnya? Kronologisnya perlu saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Saya berangkat dari Padang dengan menuju perbatasan kota yang telah bertemu di batas kota untuk mengantarkan uang untuk upah orang di hari Sabtu ini. Jadi sebelum saya berangkat melewati perbatasan itu, dari sana memang ada petugas PPKM Darurat Kota Padang. Kita sangat menghargai usaha pemerintah untuk mengentaskan atau mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Salah satunya mungkin program PPKM Darurat ini, terutama di Kota Padang. Di saat saya mau melintas menuju perbatasan antara Solo dan Kota Padang, saya sempat melaporkan Pak bahwa saya ini warga Kota Padang, rumah saya di Padang, menetap di Padang, mau ke batas kota dengan urusan konstruksi pekerjaan proyek pemerintah. Di saat saya sana kebetulan ada truk yang di tinjau laut itu yang tergelincir, tidak bisa lewat, sehingga kami agak lama. Nah, ketika mau balik, saya wajib balik juga karena besoknya Jumat saya ada kegiatan yang harus saya lakukan dari kantor di Padang. Nah, setelah itu pas saya lewat di sana memang proses penghambatan lagi rame Pak. Saya tahu lagi rame, saya nggak mengganggu, saya parkirkan, dihambat kan, saya parkirkan, disuruh balik. Bentar Pak, saya mau memberikan keterangan. Kalau yang lain kan disuruh balik terus sampai macet di sana. Terus sebenarnya saya mau menjelaskan bahwa saya itu baru lewat saja di situ. Dan saya warga Padang harus pulang ke Padang. Jadi saya jelaskan, saya tadi di waktu mau melintas di sini mau pergi ke atas, artinya mau lewat keluar, kan itu kan masih dalam Kota Padang Pak, jauh lagi ke atas batasnya kan, batas Kota Padang. Nah, Lubuk Kilangan itu lokasi PPKM darurat itu, penyekatan itu. Saya melapor Pak tadi salah seorang dengan petugas yang mana awak laporkan kan, dia langsung dia bilang, tunggu dulu Pak, saya cari karena saya ingat wajahnya, namanya saya nggak tahu, dia bilang. Karena petugas kan rame di situ Pak. Kebetulan waktu saya lewat itu banyak pula petugas bantuan, ada dari lurah kabarnya, ada dari camat, ada dari BNPB dan lain sebagainya, ada dari TNI, Satpol PP dan sebagainya. Saya sempat pergi ke posko, saya lihat tidak ada yang belum ada ketemu karena masyarakat juga rame. Saya bilang belum ketemu Pak, bentar Pak, saya cari, nggak ada, nggak perlu. Kamu harus cari itu, nggak ada, itu bawa badut toang gitu kan, pas bawa di siko badut toang balik tunduk-tunduknya, di dorong-dorongnya saya ke atas ke mobil. Ketika dorong-dorong ke mobil itu oleh Pak Kapolsek, datanglah salah satu anggotanya, datanglah salah satu anggotanya, Pak polisi juga, oknum polisi. Di saat Pak Nesmon Kapolsek ini kepala perwira lah di sana, dia sebagai mendorong saya tentu agak memberontak sedikit, tunggu dulu Pak, saya harus pulang gitu. Melihat begitu agak memberontak dengan Kapolsek, tibalah anggotanya satu, ini udah dekat mobil saya nih, didorong oleh Pak Kapolsek itu udah dekat pintu mobil. Ditekankannya kepada saya, kebetulan entah saya megang pena. Kalau saya ingat saya nggak ada megang pena Pak. Entah Bapak yang datang yang satu anggota Pak Kapolsek ini yang megang pena, nggak tahu. Mungkin pas didorongkannya kepala saya itu kuat, penanya ini tersendak ke mobil, kepala saya dorongkannya masuk Pak sini, lengket apanya Pak, penanya masuk gitu. Ya, saya tarik, saya sangka mata Pak, saya minta jadi di sana minta tolong lihat mata apa enggak. Terakhir dibawa dilihat bukan mata, ada yang berani melihat, semua pada lari gitu loh. Nah,
Jadi makanya ada di video viral itu, saya tidak ada sengaja memviralkannya itu. Saya juga telah berjanji pada diri saya, mereka juga menjalankan tugasnya. Saya juga waktu itu menjalankan tugas saya juga selaku rekanan. Jadi saya anggap itu semacam kejadian atau insiden yang spontan. Video itu hanya saya sampaikan kepada grup-grup saya, grup-grup kerja saya, untuk menjadi pedoman bagi mereka agar lebih berhati-hati ketika melintasi proses pos-pos penyekatan. Namun saya tidak tahu, sore ini saya banyak dihubungi oleh kawan-kawan awak media juga mengatakan bahwa viral dan disampaikannya linknya, saya lihat linknya Sri Ayu Putri, dan saya juga sempat sudah SMS balas chattingnya, ini siapa, tolong dihapus, karena saya bukan karena tidak mau diviralkan, namun saya tahu tugas pemerintah ini sekarang kan lagi berat, apalagi pihak kepolisian. Nanti saya juga lagi sibuk, nanti kita berurusan, walaupun kita di posisi korban, tapi tetap juga punya urusan Pak ya. Maka saya kepingin ini ya cukuplah. Yang paling mereka, kalau mereka itu salah, mohon kepada yang lain jangan begitu. Semua ada standar operasi prosedurnya Pak, atau SOP-nya ada. Bagaimana cara menyuruh warga balik lagi, bagaimana cara melihat mereka ada apa tidak, hal-hal faktor pendukung boleh lewat gitu loh. Nah, jadi saya tidak mempermasalahkannya Pak, karena saya cuma tadi malam di video itu kan jelas juga, di video yang kedua masih banyak video-video lain sebenarnya Pak. Video yang lain saya jelaskan, tolong lihat mata saya ini, yang luka ini mata saya atau pelipis saya. Kalau pelipis Pak, saya tidak akan persoalkan, ini kita obati aja, temani saya berobat kemana malam ini. Tapi kalau mata saya tentu saya Pak cacat Pak. Nah, tapi ternyata ini mata saya sudah bisa mulai dibuka. Yang robek itu di sini, tapi ini hitam, mungkin karena empasan ke mobil Pak gitu. Nah, gitu kejadiannya. Jadi saya juga tidak kepingin ini viral Pak. Saya bukan ingin mau mencari nama gitu Pak ya. Kita kepingin kerja sesuai profesional kita Pak. Itu rumah sakit ke klinik pabrik semen Padang, karena itu yang terdekat. Saya menjerit minta diantarkan. Karena apa? Saya takut itu malam, mana tahu tidak ada pihak rumah sakit yang menerima. Karena semua setting saya di situ, kami berdua, ada anak saya, anak abang saya, sopir saya. Di saat itu tuh, karena masih anak-anak, masih baru dewasa, nggak berani gitu Pak. Dia menggigir, dia di dalam gitu. Bahkan menyopir pun mau jalan selanjutnya malah saya gitu, dalam keadaan luka gitu Pak. Nah, jadi artinya ini sebuah kecelakaan ya Pak ya, yang tidak sama-sama kita inginkan, dan pihak kepolisian sendiri bertanggung jawab dalam hal ini ya Pak ya. Ya, selaku tanggung jawabnya kan mereka kan membawa saya berobat. Gitu. Setelah itu dia bilang akhirnya baik-baik, apalagi tadi dia sudah komunikasi sama dia kan. Dia katakan bahwa dia yang pertama sekali ya itu kejadian itu ya sama-sama kecelakaan lah. Mungkin dia juga lagi apes, saya juga lagi kayak gitu, lagi dapat itu ya. Jadi saya kira kejadiannya spontan saja, tidak ada niat kejahatan daripada pihak petugas. Dan kita menjalankan tugas, memang tugas negara kita ini berat saat ini Pak. Kita sadar itu Pak, sehingga kita sangat mendukung petugas menjalankan tugas-tugasnya. Permasalahan yang terjadi Jumat dini hari pada pukul 02.30 ada kecelakaan kecil yang sebab intinya kita tidak tahu permasalahannya. Pada intinya yang bersangkutan Bapak Rao, kita sebagai perwira penanggung jawab di lapangan, kita sudah membawa sebagai pelayan pelindung masyarakat, kita bawa berobat ke rumah sakit dengan luka di pelipis. Kemudian setelah berobat, Pak Rao dengan saya sebagai perwira pengendali di lapangan sudah saling maaf, dan juga beliau juga minta maaf. Ini adalah permasalahan, itu hal biasa kalau kita bertugas di lapangan, bermacam masyarakat yang kita hadapi. Cuma itu aja yang bisa